Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hashim dengan tema Hati yang Dikunci oleh Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arozi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang paling dekat, ayat yang paling dekat tentang qalbu itu surat Al-Baqarah ayat 7. Allah bercerita tentang orang kafir dan munafik. Orang kafir cirinya di dalam surah Al-Baqarah bermulaan hanya 2, tapi munafik lebih dari 10 ayat. Begitu sulitnya untuk mendeteksi orang ini munafik, maka ayatnya dibanyakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kafir cukup 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu hatinya sudah mati. Engkau tegur dia, engkau nasihati dia, engkau biarkan dia, hatinya sudah mati. La yu'minun, mereka tidak akan percaya. Jadi yang disebut qalbu kafir, qalbu mati. Siapa yang disebut qalbu kafir? Qalbu mati. Kalau dalam ilmu syariat, kafir itu dia ingkar kepada syariat Allah. Tapi dalam ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, yang disebut kafir itu ketika qalbunya tertutup mati, tidak bisa disentuh, tidak bisa diberi nasihat, zikir tidak ada nikmat, ya? Maka disebut di dalam ayat ke-7-nya khatamallahu ala qulubihim. Allah khatam. Apa arti khatam? Allah khatam qalbunya. Apa arti khatam? Allah kunci hatinya. Wa ala sam'ihim, tidak hanya hatinya, juga sam'ihim, sama mereka, pendengaran mereka. Makanya orang yang qalbu mati itu tidak bisa dikasih tahu apa-apa, karena sama pendengaran mereka sudah dikunci oleh Allah. Bahkan absarihim wa ala absarihim ghishawah, pandangan mereka pun diberi hijab. Yang dihijab bukan mata, tapi lain. Pandangan dengan mata lain. Mata alat zahir, ada retinanya, ya, ada semuanya lain. Kalau pandangan Allah tanam di dalam diri, itu sifat memandang, sifat melihat. Allah menutup, mengunci kalbu mereka, sama pendengaran mereka, babsar mereka. Berarti telinganya masih bagus, matanya masih bagus, tapi pendengaran dan penglihatan mereka yang tidak tampak. Walahum adabun azim, bagi mereka azab yang besar. Kalbu apa yang disebut di Quran ini? Ini yang disebut qalbun mayyit. Mayyit sudah jadi bahasa kita, ya, moi, ya begitu bahasa orang Arab, ya, jorong belum teman foto malintang, moi atau mai, amuntun. Emang bahasa Arabnya mayyit, bukan moi. Kalau moi agak kemudian kemoi. Jadi kalbu orang kafir itu disebut kalbu mayyit. Tapi kami kok kabar gembira, insya Allah yang hadir malam ini tidak ada yang kalbunya mayyit. Insya Allah kalbunya tidak buktinya datang kan, terima nanti. Kaji mulia itu sete, itu kalbunya tidak kafir, kalbu tidak mati, cuma sombong. Itu.
Dari ayat 8 sampai beberapa ayat setelah itu sampai ayat 20 itu tentang kolbu orang munafik. Maka disebut di ayat keberapa aja ini ya. Ini boleh mohon maaf ekornya dikurangi biar gak ada gitu. Kita bukan lagi konser ya. Sudah ya, oke. Fi qulubihim maradun. Nah, benar kan soalnya gitu. Ya. Di kolbu mereka marad, ada penyakit. Hati-hati, jangan-jangan kita punya. Di dalam kolbu kita ada penyakit atau tidak? Karena penyakit ini fazadahumullahu maradah. Allah pasti tambah penyakitnya. Apa ciri kolbu yang sakit? Nah, perhatikan nih, al-alamah al-ula, tanda pertama. Apa tanda pertamanya? Kalau mengikuti ayat ini, ayatnya berbicara begini, "Idza qila la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa selalu merasa berbuat baik, apalagi mengaku bersalah. Ini ciri-ciri yang sudah menikah tentang pernah kan? Apa ada yang suka aja kuat kok gitu. Saya yang dulu minta maaf Pak. Emang begitu, mereka itu disuruh rasa kuat dari alam semesta. Selalu laki-laki memang begitu. Syukur-syukur kalau ada perempuan duluan minta maaf, tapi rata-rata laki-laki dulu yang minta maaf. Rumit memang urusan perempuan itu Pak, rumit. Tapi nggak ada mereka sepi rumit. Jika mereka ditegur, jangan berbuat kerusakan di bumi, apa kata mereka? Innama nahnu muslimun, justru kamilah orang yang berbuat baik di muka bumi. Jadi ciri-ciri orang berpenyakit hati, pertama, tidak pernah merasa bersalah, apalagi mengaku salah, selalu menganggap dirinya berbuat baik, menang sendiri, anti kritik. Nah, hati-hati, anti kritik. Tapi hadirnya Bapak Ibu malam ini, kan saya kritik nih, dikata-katai, kan diterima, kan ya. Tapi misalnya nih kita bahas satu-satu terus, itu kan kolbu saya, kolbu kau sebelah. Nah itu berpenyakit itu Pak. Oke, ini kalau berdasarkan ayat ini, ala innahum muslimun walakin la yash'urun. Ciri-ciri orang yang berpenyakit hati berbuat rusak tapi tidak merasa dia merusak, berbuat salah tapi dia tidak merasa melakukan kesalahan. Lalu yang berikut apa? Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Kalau diajak dia mengamalkan ilmu kolbu, beriman, apa jawabannya? Itu pekerjaan orang bodoh. Jadi mereka menyebut ilmu iman itu ilmu kebodohan, maka orang beriman itu orang yang bodoh. Iman di kolbu atau di baju? Ya, apa mana iman? Membenarkan di kolbu, terus mengikrarkan dengan kata-kata, beramal dengan anggota tubuh. Itu definisi iman. Yang inti dari iman adalah kolbu yang membenarkan. Bagi mereka ilmu kolbu itu ilmu orang bodoh, maka mereka akan menyebut bertarekat, bertasawuf itu bodoh, bid'ah. Hati-hati ya, ciri-ciri ada kemunafikan di kolbu. Apalah zikir-zikirnya itu umumnya. Suatu kali Abu Yazid, dia sering kita kisahkan Abu Yazid setelah sholat subuh dia zikir
sampai terbit matahari, dia sholat lagi, zikir lagi. Lalu seorang imam mengatakan, ya Aba Yazid, lima takutu hadzal yaum, kamu makan apa hari ini? Orang semua kerja, kau masih zikir. Apa jawaban Abu Yazid? Abu Yazid tidak menjawab, hanya mengatakan ini, as-salatu khalfa man la yu'minu billahi ar-razzaq la tasih. Salat di belakang orang yang tidak meyakini Allah menjamin rezeki hamba itu tidak sah, maka dia ulang salat subuhnya i'adah. Beratnya ya, ternyata tidak semua orang jadi imam itu percaya bahwa Allah maha memberi rezeki. Imam Abu Yazid Al-Bustami. Rezeki itu ada dua, Bapak Ibu. Ada yang kita kejar, ada yang kita dikejar. Perhatikan waktu dulu di dalam perut ibu, itu makanannya dihantar atau dia cari sendiri? Ya, anak-anak lahir, bayi-bayi lahir, dia cukup nangis, bahkan nggak perlu nangis, ibu langsung menghantarkan air susu. Itu enggak? Anak-anak nggak perlu kerja, dia dicarikan ayahandanya. Itu cara kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kecil dijamin oleh Allah, setelah besar dijamin nggak? Dijamin. Masa nggak dijamin? Bapak Ibu ada punya anak? Punya anak. Khawatir nggak kalau kita meninggal mereka makan apa? Hah? Masih khawatir, Pak? Khawatir. Karena kurang yakin kepada Allah. Karena kalbunya masih berpenyakit. Takut saja, Pak. Kita ada tidak ada, orang tua ada tidak ada, yang jamin anak kita siapa? Waktu kita hidup yang jamin anak kita siapa? Kalau kita mati siapa yang jamin anak kita? Masih rusuh hati. Rusuhnya kilo. Apa kilo? Kita hidup yang jamin anak kita siapa? Kita mati yang jamin anak kita siapa? Khalas. Wa tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka berserah dirilah kau kepada yang maha hidup tidak pernah mati. Jangan berserah diri kepada laki ibu. Boleh apa-apa menyandarkan diri kepada bini. Sudahlah 3 kali. Apa bina barang itu? Itu bukan laki-laki itu. Laki-laki sejati yang qalbunya bergantung kepada Allah Subhanahu. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah. Ya, laki-laki sejati itu mereka sibuknya pun tidak membuat dia lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nur ya, ayat 37. Jadi bagi orang munafik belajar zikir ini dianggap buang-buang waktu, itu orang bodoh. Siapakah raja munafik di zaman baginda Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka beberapa ulama tidak mau nyebut dia Abdullah, sebut Abdul. Abdul bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ibn Salul gitu. Tapi anaknya mukmin. Amalnya beriman. Di zaman itu belum ada larangan untuk menyolati orang munafik yang telah disebutkan kemunafikannya di dalam Al-Quran. Maka dia meninggal, Nabi pun masih menyolati. Bapak Ibu, hari ini adakah Allah nurunin daftar nama munafik? Tidak ada. Maka bolehkah kita menuduh orang munafik? Tidak boleh memastikan orang lain munafik. Yang boleh apa? Bahkan yang wajib menuduh diri kita munafik. Man amina minan nifaq fahuwa munafik. Yang merasa dirinya tidak munafik, dialah munafik sejati. Yang merasa hatinya paling bersih, itulah orang paling kotor. Ya. Jadi semakin orang belajar ilmu kolbu, semakin dia merasa hati dia tidak bagus, maka dia ingin memperbaikinya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kalau belajar zikir akan sering merasa gini, kok zikir saya nggak enak ya, kok sholat saya tidak khusyuk ya. Padahal sebelum belajar zikir tidak pernah kepikiran begitu, karena kolbunya mulai sadar bahwa zikir dia ada di kalbu yang tidak sehat.
Kalau Bapak Ibu gak pernah belajar zikir, gak akan pernah mempertanyakan bagaimana cara sholat khusyuk. Ya, maka kabar gembira kepada yang mulai merasakan kenapa zikirku hambar, kenapa sholatku tidak khusyuk, itu kabar gembira hatinya sudah mau sehat. Alhamdulillah. Jadi belajar ilmu kolbu orang bodoh atau orang pintar? Bagi orang munafik itu buang-buang waktu, disebut safih. Safih, sufaha jamaahnya. Artinya orang yang akalnya tidak lengkap. Kalau bahasa lainnya apa? Gilu. Jadi wajarlah kalau Bapak Ibu belajar zikir, belajar tarekat, bersuluk, itu disebut gila. Yang nuduh gila siapa? Di zaman Sayyidina Nabi SAW, itu Sayyidina Umar datang ngasih laporan, ya Rasulullah, itu ada orang zikir, orang munafik, zikir keras-keras. Apa kata Nabi? Jangan begitu ya Umar. Aksiru min dzikrillah hatta yaqulul munafiqun anta majnun. Banyak-banyaklah zikir sampai orang munafik menuduh engkau majnun, gila. Jadi yang menuduh orang zikir itu gila siapa? Munafik. Kurang kerajo. Tenanglah, dake. Allah Maha mendengar. Masa dia adik-adiknya dia Pak Siwang. Kan beliau kalau zikir kurang kerja Pak. Ya Pak, kurang kerja Pak. Kecil orang itu. Jadi bagi orang-orang itu zikir keras itu zikir orang bodoh. Hati-hati, jangan-jangan kita munafik selevel Umar ditegur Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang yang hidup zaman ini, ada iman yang lebih tinggi dari Sayyidina Umar? Kan nggak ada. Ya, bahasa Indonesia ya, campur sari ya. Ya, Indonesia Minang Raya. Sekarang tapi parahnya apa? Walakin kata Allah, ala innahum safaha, ala innahum justru mereka itulah yang gila, mereka itulah yang akalnya tidak sempurna. Walakin tetapi ya mereka tidak sadar. Jadi ciri-ciri munafik menganggap ilmu kolbu, ilmu zikir, bertarekat, bersuluk, hati-hati, itu sufaha, bodoh, bahkan gila. Nah, tolong hentikan dari tuduhan-tuduhan begitu. Kalau tidak mengerti, cukup katakan saya tidak paham. Aman dong? Kalau tidak pernah belajar, cukup katakan saya belum pernah belajar. Belum pernah masuk ke surau. Beliau kok pemimpin sudah di tahun berapa? 2008. Nah, tahun 88 mulai. Nah, beliau kalau orang sulut mengangkat orang cuma zikir sholat jamaah, zikir sholat jamaah di mana orang gila? Ya, lagi zikir. Udah bayang aja mungkin. Ya. Ini hati-hati, ini mulai muncul hari ini. Allah turunkan ayat ini supaya kita faham karakter itu akan muncul sampai hari kiamat. Kami dulu punya guru di Serelawe itu namanya bentuk Rangkayu Sakti, Rangkayu belum mimpin sudah yuk. Dari beliau kita belajar tafsir sufi. Dulu sering diundang ke Tolang Ketenangan Pelansai, sering diundang dulu. Nah, ciri berikut pelanggaran itu tadi satu, apa tadi? Yang pertama apa tadi? Tidak merasa bersalah. Yang kedua, kalau diajak mengamalkan ilmu kolbu, menganggapnya itu bodoh. Jadi menganggap ilmu kolbu, ilmu iman itu
pengamalnya disebut orang bodoh. Yang berikut sesuai ayat ini, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka jumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan qalu amanna, mereka bermuka dua, mereka katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, perhatikan, apabila mereka berjumpa menyepi dengan syaitan mereka. Munafik itu manusia bukan? Kawan munafik di Quran disebut syaitan mereka. Kenapa? Sesama munafik isinya memberi was-was, menggosipkan orang, menceritakan buruk orang, mencari-cari kesalahan orang, iri dengki kepada orang, memfitnah orang. Itu sifat daripada orang munafik. Maka disebut wa idza khalau ila syayatini, jika mereka telah merasa menyepi-sepi dengan sesama syaitan mereka. Ini jelas Allah menyebut orang yang bermuka dua itu syaitan. Jadi apa ciri munafik setelah itu? Berwajah banyak, berwajah dua, berwajah lebih dari satu. Ketemu, berjumpa dengan orang beriman, disebut kami berjumpa dengan syaitan mereka. Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami main-main saja sama orang beriman tuh ya. Sebenarnya kami sekarang kalian, wahai para syaitan. Kami datang pengajian itu bukan untuk mengaji, mencek kok ada kesalahan catat. Innama nahnu mustahzi'un, kami sedang mengolok-olok mereka. Jadi kami hadir ketemu orang beriman itu mengolok-olok orang beriman, bermain-main. Ini hati-hati ya, jangan suka jadi spire munafik, na'udzubillah ya. Maka hati-hati nih kalau ada anaknya yang bekerja di kepolisian, tentara, tapi kalau dapat tugas jadi intel, hati-hati itu. Karena kebiasaan berwajah banyak, jangan dibawa itu dalam beragama. Cukup itu dalam urusan duniawi. Cukup dalam urusan duniawi. Dalam beragama cukup satu wajah. Wajah kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ciri munafik? Berwajah banyak, bermuka dua kalau bahasa kita dulu ya. Mereka hanya mengolok-olok orang beriman, orang-orang belajar zikir. Satu kali guru kami, Syekh Muhammad Salim Al-Kurdi dari Libanon, mufti beliau, Amirul Fatwa di Libanon, itu menceritakan ahwal gurunya namanya Syekh Husayran Al-Lubnani, dulu seorang Syiah kau menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman dan memuja Sayyidina Ali melebihi mereka. Syekh Husayran ini melihat orang Naqsyabandi sedang zikir di masjid. Jadi di Libanon, di Arab Syam itu Naqsyabandi diamalkan Pak, mirip-mirip tarekat Tuan Syekh Faqih Marjum. Jadi tarekat yang diajarkan beliau itu bukan tarekat kampung Koto Malintang, itu zikir internasional itu ya. Habib Lutfi bahkan buat muktamar internasional dan beliau jadi ketuanya. Itu orang Indonesia jadi ketua forum sufi sedunia, bayangkan, itu kan luar biasa itu. Nah, di Lebanon sana, di negeri Arab Syam sana, itu ada satu masjid orang berzikir Naqsyabandi. Sudah sembahyangnya zikir la ilaha illallah, la ilaha. Apa kata Syekh Husayran yang masih Syiah? Oh, Tuhan di ayat-ayatnya. Ya, tapi sebenarnya di hatinya ada nur iman. Coba-coba gitu. Masuk alanya, langsung duduk di tengah-tengah. Orang zikir langsung duduk tengah. Itulah masalahnya. Kalau duduk di ujung, mungkinnya tidak dapat rezeki. Tapi dia duduk di tengah. Energi zikirnya luar biasa, berputar sampai ke tengah. Ini ikutilah orang baca la ilaha illallah dengan cara apa seorang awak bergurau-gurau. Ya, tapi ciamat tu merem.
dalam memejamkan mata, kira tidak terbuka, tidak bisa dibuka, hanyut dalam dendam zikir, karena energi zikir orang di sekitar lebih kuat daripada kondusi usai-usai. Akhirnya beliau mengalami dan masuk ke alam kubur, bertemu malaikat munkar dan nakir, ditanya udah ada jawab, diteruskan bangkit alam mahsyar, padang mahsyar, terus dihisap sampai kemudian sampai di Siratal Mustaqim, kajian tuh jago. Pas jago orang baru selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara di situ menangis, melihat Tuan Syekh di depan, kemudian setelah zikir dan menjadi murid dari Tuan Syekh. Alhamdulillah, untungnya masih ada nur zikir di kolbunya, kalau tidak sudah. Itu bukan kejadian lama Pak, guru saya masih hidup ya, tidak ada sejauh-jauh. Masyayikh, guru-guru mursyid kita di Payakumbuh kita banyak yang begitu. Berkat dia hadir, orang-orang larut dalam zikir. Ini salah satunya beliau, Buya Syahri Suwadi mengalami itu, Ambu pun mengalami itu. Kami dulu belajar zikir Bapak Ibu, tahu piladang? Tidak tahu, patah KTP itu. Tahu piladang? Dulu ada namanya Datuk Santi Hasan Basri itu. Kami dulu situ mengaji tahun 90 sekian lah. Ya masih anak-anak. Ya anak-anak itu lah. Umur berapa deh? Nah, deh. Ini semua cuma badan waktu tinggi, waktu jangset, tinggi kurus. Allahu yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau ada orang mengolok-olok zikrullah, kajian ma'rifatullah, Allah langsung balas. Perhatikan, Allah langsung, Allahu yastahzi bihim, Allah akan mengolok-olok mereka, mempermalukan mereka. Hati-hati. Ini yang aneh, kok ada orang ngaku bertarekat ingin mengolok-olok lawan orang yang dianggap lawan tarekatnya, padahal sesama mursyid, bahkan sesama pengamal tarekat. Kalau orang di luar tarekat begitu gak ada masalah, ini sesama. Dan hati-hati, orang yang mau olok-olok walaupun dia merasa diri mursyid berijazah 30 ijazah, Allah yastahzi, Allah akan permalukan dia. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka di dalam apa soalnya uyak-uyakan, berombang-ambing, tughyan, muncul keraguan, muncul was-was, muncul kemudian ilham-ilham syaitan. Ya mahmun, mereka mabuk di situ, mabuk hasad, mabuk iri, dengki. Hati-hati. Sampailah kepada kami laporan ada mursyid bulan puasa, ya Pak, murid zikir, ini main Facebook, isinya memperburuk kawannya sendiri sesama kaji itu. Ada orang mursyid main Facebook bulan puasa, mimpin sebelum mantap lah. Tentu baca ya warna hijau tuh, Facebook kan warna hijau. Allah, tidak ada biru, Facebook biru ya, tapi biru warna hijau. Itu jadi nggak usah keluar. Bahkan orang sudah belajar zikir, sudah jadi mursyid pun kolbunya masih berpenyakit, apalagi tidak belajar zikir. Kenapa orang bahkan ada orang berkaji lagi di Buya tapi hati masih busuk? Apa sebab? Serigala kalau sendiri tidak ada yang mengawaninya, akan ditekan sama kambing. Ya, paham maksudnya? Buya itu walaupun sudah diangkat jadi mursyid mesti berjamaah, harus ada pertemuan berjamaah sekali seminggu dengan buya-buya lain. Tidak boleh gerak-gerak sendiri, nanti godaannya besar. Godaannya besar. A'udzubillah summa a'udzubillah. Kadang godaan piti, kadang godaan lawan jenis, kadang godaan sesama jenis. Aku bayu mengerikan, sangat mengerikan.
Maka jangan pernah mengolok-olok orang yang belajar ma'rifatullah, orang ahli zikir, walaupun kita beda faham. Kenapa? Kontan cash Allah langsung balas. Allah yastahzi'u bih. Allah akan selalu mempermalukan mereka dan membuat mereka terombang-ambing di dalam keraguan kesesatan mereka. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Cek Bapak Ibu, setelah mendengarkan aib orang, perasaannya tenang atau gelisah? Ulang deh, tanya. Setelah menggosipkan, menggunjingkan orang, hati tenang atau gelisah? Coba deh ulang dulu deh. Aneh nggak tuh? Katanya berakal. Kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'min, ya, seorang mukmin tidak akan jatuh kepada satu lubang 2 kali. Oleh karena itu Allah kasih fasilitas namanya at-taubah, bertobat. Tobat dari dosa zahir. Kalau munafik itu dosa zahir atau dosa batin? Dosa batin, dosa qalbi. Nah, sudah pernah belum diajarkan bertobat, istighfar dan dosa qalbi? Pernah diajarkan? Pernah? Kalau enggak, wajib belajar itu. Kalau tubuh badan doa sakit, demam, tidak bisa makan, di kamar dibawa ke dokter. Ya. Kalau kalbu kita mendamam, tidak bisa makan zikrullah, tidak menikmati sholat, tidak menikmati kerja, sibuk dengan kebusukan sifat-sifat orang lain, itu hati wajib diinapkan di RSU, rumah sakit, rumah suluk. Ya, wajib itu. Sebab itu penyakit luar biasa itu. Di karantina dulu. Masih ingat pandemi? Ya, lebih mulia orang kentut daripada orang bersin. Ya, orang masih orang sekolah kentut orang kentut. Kan tweet kan. Nanti orang pandang mana ya? Kalau kentut orang sekolah itu bosin. Ya. Di masa pandemi itu yang dijauhi yang bersih. Pokoknya betul-betul wirat kan? Aku lari orang tuh. Dan di karantina. Jadi kenapa penyakit kalbu itu setelah diobati tidak sembuh-sembuh? Karena tidak dikarantina. Tidak mau dikarantina. Nah, yang mengkarantina kalbu bukan dokter lulusan universitas apapun, ya, UI, GL, enggak. Universitas Tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat Qadiriyah, Tarekat Samaniyah, Tarekat Syatariyah, tarekat itu loh, yang akan merawat kalbu yang sakit. Silakan yang punya tarekat apapun, manfaatkan, diterapkan zikirnya, insya Allah sembuh hatinya. Insya awak datang ke dokter, dia giveaway dokter tuh disimpan di saku 10 hari, gila kan? Paham maksudnya? Sakit, datang ke dokter, sama dokter dirasakan beberapa obat, dibeli obat tuh disimpan di dalam saku, dibawa ke kemari Rasul. Baku tidak Rasul kan dibawa. Paham analognya? Ngaji ikut pengajian di mana-mana, ikut mendengarkan pengajian, kata buya, kata syekh, kata tuan guru, amalkan ikut pagi sore, didengarkan YouTube-nya, ditulis, dibawa tasbihnya, tapi tidak dipakaikan zikirnya. Lebar Rasul, lain sembuh hati wadinya? Tidak. Itulah kejadian banyak orang, kebanyakan pengajian. Ya. Lalu ciri berikutnya apa? Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka suka menukar agama dengan kesesatan.
menukar zikir dengan hibur-hiburan, menukar kajian dengan gosip-gosipan. Ya, hati-hati. Kadang ngumpul-ngumpul di surau kah, di warung kah, di rumah, tapi kalau diomongkan yang dibicarakan keburukan orang lain, itu penyakit. Ini mohon maaf, kalau di Lampau orang bicara politik, membicarakan keburukan politik. Kalau di surau tidak ada pengajian, ini hati-hatinya banyak surau ini, pengajian tidak ada, zikir tidak banyak. Apa yang dilakukan? Orang berkumpul membicarakan keburukan surau sebelah. Itu disebut masjid dirar, surau yang menyebarkan kemudaratan. Mesti dibersihkan itu, bukan suraunya dihancurkan ya. Fama rabihat tijaratuhum wa kanu muhtadin. Orang begitu tidak akan beruntung. Sebab apa? Membicarakan keburukan, mencari keburukan orang lain, itu beruntung. Hadis yang masyhur, hadis Imam Tirmizi, bahwa Nabi SAW bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka sahabat karena pedagang mengatakan yang bangkrut ketika dagang gak laku-laku, utangnya banyak, dan lain sebagainya. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukan itu. Bangkrut itu orang ketika dihisap nanti di akhirat, amalnya habis untuk menebus kesalahannya, membicarakan orang, menyakiti orang, mencari kesalahan orang, adu domba orang, sehingga habis semua amalnya, habis semua zikir-zikirnya, habis semua pahala sedekahnya. Lalu dipindahkanlah semua kesalahan orang itu kepada orang yang bangkrut itu. Itu disebut bangkrut. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Banyak yang datang kepada kami dari dulu sampai kini berguru kepada seorang syekh, guru, tuan syekh, kiai, lalu kecewa. Amalan guru, perilaku guru di luar ekspektasi, kecewa, sakit hati, akhirnya pindah. Datang, kebetulan ditakdirkan jumpa dengan kami. Apa yang diceritakan keburukan guru nalamu. Apa kami kalamkan? Sahabatku, saudaraku, jika engkau ingin berguru dengan guru yang baru, tidak usah menjelekkan guru yang lain. Itu dari tahun-tahun sekian kami mengatakan itu. Ternyata itu berulang. Kadang-kadang dua buya, dua syekh, dua kiai bertengkar itu karena murid yang begitu, Bapak Ibu. Hubungannya itu kode buya, oh. Tapi semuri macam buya atau enggak, buya itu dipikir deh, gitu. Awak berguru juga 3 tahun. Nah, itu hormat kebiasaan di buku sih, hormat kebiasaan belakang. Nah, mulai syaitan itu ya, yuwaswisu fi sudur, mewaswaskan pada manusia. Kalau dia seorang murid, hatinya sedang berpenyakit, maka seorang mursyid syekh yang kalau murid ada begitu, dia nggak boleh buang, dia harus sembuhkan itu murid. Gimana caranya? Ambil perjanjian orang itu. Mulai hari ini kamu tidak boleh membicarakan keburukan guru yang lama. Itu Pak. Tapi asik nggak mendengarkan aib buya? Asik. Paling asik, tanyalah ke dia orang. Paling asik mendengarkan aib. Kalau aib orang awam biasa. Kalau buya punya aib, seru. Apalagi aibnya urusan lawan jenis, urusan piti, urusan korupsi, tambah seru itu. Apalagi masalah ilmu kesesatan, tambah ajib itu. Nah, si murid kalau sudah kesetanan, dia nggak sadar, wala ya'lamun wala yash'urun, dia tidak sadar dia sudah bagian dari syaitan itu. Dia datang ke guru yang lain, ini cerita keburukan guru. Nah, hati-hati. Banyak anak yang begitu. Itu termasuk anak. Gimana? Alhamdulillah. Iyo aja lah. Kita mau berjanji tidak membicarakan aib orang. Kalau melakukan tobat lalu sedekah untuk mengkafarahkannya. Tobat lah, sedekah wa seadilnya. Ada 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 untuk mengkafarah, menebus itu. Itu dilakukan oleh Nabi SAW kepada beberapa sahabat-sahabat tertentu. Tobat wa, istighfar wa, bahkan oleh para sahabat Imam Subki, Mu'ta'ilah, mereka mengatakan kalau kita mengunjingkan orang
mencari-cari kesalahan, kafarahnya kalau tidak punya uang, bacakan Fatihah, doakan dia. Bah kira-kira kajian tinggi-tinggi lah, tapi kok kaji tinggi setinggi tembus Bapak Ibu sampai ke langit, tapi suku ayuran itu bukan langit, itu langit-langitan setan. Karena mungkin orang yang tembus ke langit karena suka dengan aib orang lain, mustahil. Orang kalau ke langit ketujuh pasti sobok ilmu ma'rifat dan Ibrahim. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dikatakan Sayyidina Muhammad SAW berjumpa Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Nah, jadi kalau di langit pasti jumpa syaitan, jumpa Nabi, bukan jumpa syaitan, bukan membicarakan naik. Apa yang dikalamkan? Setelah salaman, setelah mengucapkan salam Sayyidina Muhammad SAW, kemudian diajak bicara oleh Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Nabi Ibrahim tidak berani mengajari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu Abul Arwah, bapak, ayah, dan semua ruh. Ruh Nabi Ibrahim pun dari ruh Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya mengatakan, ya Muhammad, baligh salami ila ummati. Tolong sampaikan salamku kepada umat engkau dan sampaikan satu pelajaran, bahwa sorga itu subur tapi belum ada pohonnya. Dan sampaikan kepada mereka bahwa kanzun min kunuzil jannah la haula wala quwata illa billah. Kalau di hadis yang Ibnu Hibban Tabrani itu versinya beda. Itu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Kalau yang ini Nabi Ibrahim mengatakan kanzun, aset-aset surgawi itu adalah la haula wala. Itu ciri. Jadi kalau betul orang-orang yang mursyid-mursyid, syekh-syekh, kiai, buya-buya itu memang naik kepada alam langit, pasti membicarakan marifat-marifat surgawi, bukan membicarakan keburukan orang lain, bukan kemudian sibuk dengan kesalahan tarekat orang lain. Ya, ketika Ibnu Sayyad yang mengaku jadi Rasulullah, dulu murid Nabi, lalu mengaku jadi setara dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aitu arsy Rabbi, aku melihat aras Tuhanku. Nabi tidak mengingkari dia melihat aras, tapi Nabi mengingkari dia mengatakan Rasulullah, aku Rasulullah gitu. Jadi pengalaman kami tidak ditolak, tapi mengaku Rasul mesti ditolak. Bapak Ibu yang bukan Allah. Lalu disebutkan di sini, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahu fi dhulumatin la yubsirun. Ciri-ciri orang munafik itu hati gelap. Kalau hati gelap, lampu mati, lain nampak di muka waksia, belakang, kanan, kiri. Kalau lampu gelap, takut nggak? Lampu gelap, jadi gelisah nggak? Maka ciri-ciri orang berhati gelap, jiwanya gelisah. Ya, karena lampu gelap kita jalan ke depan, ketabrak ini, ketabrak itu, akhirnya dia menabrak yang haram, menabrak yang syubhat. Ya, itu mananya dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Tidak ada nur di kalbunya. Ya, maka salah satu doa Sayyidina Muhammad SAW, hadis Muslim, beliau kalau keluar subuh hari, malam-malam mau ke masjid, berarti sudah di akhir malam, apa doa beliau? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ini doa kalau pergi ke masjid pagi-pagi, Pak. Ini hadis sahih. Ya Allah, terbitkan nur di kalbuku, di pandanganku, di telinga, di pendengaranku, ya, di dagingku, tulangku, darahku, hadapanku, belakangku, kananku, kiriku, atasku, dan jagalah aku dari siksaan dari bawahku. Minimal itu. Ya Allah, terbitkan nur di dalam kalbuku. Bahkan di riwayat yang lain beliau mengatakan, Allah maj'alni nura, ya Allah jadikan aku adalah cahaya itu. Nah, ini ingin kalbunya sembuh, setiap subuh orang azan sudah baca doa azan, baca doa itu, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Allah mas. Allah bisa nggak? Mengerti nggak bahasa Minang? Ya, itu mengerti Allah bahasa Minang. Serius? Ini ngerti Allah bahasa Indonesia?
Bahasa orang Kota Melintang mana Jawa nak? Serius? Ya nah, you bono ya. Allah mengerti semua bahasa. Berangkat ke masjid ke surau, ya Allah, tolong terangi kalbu hamba, pandangan hamba, pendengaran hamba. Kalau pandangan sudah diterangi Allah, orang akan melihat jalan kebaikan. Pendengaran kalau sudah diterangi Allah, dia tidak minat mendengarkan aib orang. Ya, tidak minat mendengarkan aib orang, nggak minat kita, Pak. Tapi kalau telinga, pandangan, pendengaran kita gelap, senang kalau ada orang mengantarkan kabar buruk. Datang orang ke Buya, datang orang kamu menceritakan Buya Riswandi kau nyerah, Buya malam tadi Buya Riswandi kau mengecek-ngecek dirinya seorang, dalam tu orang gilunya, nampaknya hanya makan gaji banyak tu. Nah, oh ya, ada domba itu. Kalau kita minat mendengarkan itu pertanda kolbunya berpenyakit. Wajib diinapkan itu Bapak Ibu. Tapi di malam kan diinapkan suluk bulan puasa sebukanya. Ya, kecuali di negeri seribu suluk itu, mereka buat suluk sepanjang masa. Summum bukumun umyun fahum la yarji'un. Ya, sudahlah tuli bisu, ya, tidak dapat memandang. Apa yang tuli bisu tidak memandang? Kolbu la yarji'un, karena mereka tidak dapat memandang, tidak tahu jalan pulang. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, itulah dulu. Jadi itu ciri-ciri kolbu munafik. Kita ulang dari awal. Pertama apa? Tidak merasa lah dia menyata telinga. Hebat nah hafalan orang Kota Melintang lah. Yang kedua, merasa selalu melakukan kebaikan, anti kritik. Yang ketiga, menganggap orang belajar ilmu kolbu itu orang bodoh. Yang ketiga, berwajah berbuka banyak dan suka mengolok-olok orang beriman, mencari-cari kesalahan orang beriman. Itu cukuplah itu ciri-ciri orang yang kolbunya berpenyakit. Sekali itu penyakit dibiarkan, dia seperti kanker, itu dia tambah besar ya? Oleh karenanya Bapak Ibu, kolbu ini wajib dijaga ya. Mulai malam kini berjanji ke diri sendiri ya, janji, sepakat enggak? Ke diri sendiri kamu dah. Wahai hati ya, coba janji Pak. Coba pegang ada dua surang-surang, dinai-nailah ya. 1, 2, 3 pejamat tanya, ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama-sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memperbaharui persaksian aku terhadap Engkau. Tiada Tuhan, tiada yang disembah, tiada tempat menggantungkan hati, menggantungkan harapan, menyampaikan keluh kesah kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, kami yakin, kami percaya Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui semua perbuatan kami, semua kebusukan hati kami, semua dosa-dosa kami, semua kesalahan kami. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, terimalah persaksian kami. Kami percaya Engkau adalah kekasih Allah, Rasulullah, utusan Allah, kekasih Allah, Nurullah, Nur Muhammad.
Ya Allah, kami berjanji kepada Engkau dari hati kami paling dalam agar tidak mencari keburukan orang lain, agar tidak mencari aib saudara sendiri, tidak mau mendengarkan aib orang lain. Ya Allah, apabila kami lalai, mohon terima tobat kami, tariklah kami, tariklah kami, tariklah kami kembali kepada Engkau. Jangan butakan hati kami, jangan tulikan telinga kami, jangan bisukan lisan kami. Ya Allah, ij'alna nura, jadikan kami asik dengan cahaya Engkau, jadikan kami berlimpah dengan cahaya Engkau. Ij'al fi qulubina nura, limpahi ya Allah hati kami yang gelap ini, nur Engkau yang melimpah, sehingga penyakit hati kami malam ini juga ya Allah sembuh ya Allah. Sombong kami sembuhkan ya Allah, iri dengki kami sembuhkan ya Allah, buruk sangka kami sembuhkan ya Allah, emosi kami sembuhkan ya Allah, gelisah kami sembuhkan ya Allah. Ya Allah, hati kami keras ya Allah, sehingga sulit ya Allah untuk menikmati Al-Quran, untuk khusyuk dalam sholat kepada. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah dengan berkah nur Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terakhir ya Allah, jika kami punya aib, jika saudara kami punya aib, bahkan jika guru-guru kami punya aib, ustur an a'yunina wa absarina wa asma'ina wa qulubina, mohon tutup dari pandangan kami, mohon tutup dari pendengaran kami, mohon tutup dari kolbu kami. Ya Allah, jadikan kami hanya sibuk memandang kebaikan Engkau, kebaikan hamba-hamba Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Barangkali itu kajian kita malam ini. Semoga Allah menyembuhkan hati kita semua.